Recording. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke materi berikut, yaitu materi pengolahan daging. Nah, di sini kita akan membahas khusus mengenai daging merah. Jadi daging itu terbagi menjadi dua, yaitu daging merah dan daging putih. Nah, manakah yang termasuk daging merah dan mana yang termasuk daging putih? Nah, kalau daging putih itu yang berasal dari poultry, jadi nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Untuk pengolahan daging merah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya apa itu daging? Jadi pengertiannya daging adalah bahan pangan yang diperoleh dari hasil penyembelihan hewan-hewan ternak atau hewan buruan. Nah, apa perbedaannya antara daging dan otot? Nah, kalau daging itu adalah daging yang telah diperoleh dari hasil penyembelihan. Kalau otot itu yang masih berada pada ternak atau hewan yang masih hidup. Itu bedanya. Kalau daging diperoleh setelah penyembelihan, kalau otot terdapat pada ternak yang masih hidup. Nah, dengan berkembangnya ilmu peternakan, beberapa spesies hewan seperti sapi, domba, babi, dan ayam telah diseleksi untuk diambil sebagai dagingnya. Nah, sebelum ternak dipotong, harusnya dilakukan pemeriksaan antemortem. Jadi apa itu antemortem? Yaitu pemeriksaan sebelum penyembelihan. Jadi tujuannya untuk menghasilkan daging yang sehat. Jadinya ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit dari daging kepada konsumen. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh konsumsi daging yang tercemar oleh penyakit, terutama penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Jadi itu tujuannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan antemortem atau pemeriksaan sebelum penyembelihan. Nah, apa itu penyembelihan? Penyembelihan adalah usaha untuk mengeluarkan darah hewan dengan memotong pembuluh darah pada bagian leher, seperti yang selalu kita saksikan ya, di bagian lehernya, atau secara ilmiahnya itu disebut dengan vena jugularis, di bagian leher itu yang disembelih. Kemudian hewan-hewan yang menderita penyakit menular atau penyakit cacing yang dapat menular masih dilarang untuk disembelih, terutama pada penyakit cacing hati ya, karena cacing hati itu sangat menular dari konsumsi daging ke manusia. Jadi apa cirinya hewan yang menderita penyakit cacing hati? Biasanya kalau sudah disembelih itu bagian
hatinya banyak terdapat saluran-saluran berwarna putih. Jadi itu cirinya ternak besarnya terkontaminasi atau mengidap penyakit cacing hati. Nah, kalau pada ayam, cirinya yaitu pada dagingnya pada saat dimasak itu akan mengeluarkan kayak belatung, jadi semakin dimasak semakin keluar ulatnya. Jadi itu kalau di cirinya kalau di ayam atau daging poultry. Nah, apa faktor-faktor yang harus diperhatikan pada waktu penyembelihan hewan? Yang pertama, permukaan kulit hewan harus dalam keadaan bersih, karena kalau tidak bersih itu bisa terkontaminasi ke dalam dagingnya. Kemudian hewan harus dalam kondisi prima, tidak lelah dan tidak kelaparan serta harus tenang. Pengeluaran darah harus berlangsung dengan cepat dan harus sempurna. Kemudian perlakuan-perlakuan yang menyebabkan terjadinya memar dan luka pada jaringan otot harus dihindari karena ini nantinya akan mempengaruhi kualitas daging itu sendiri. Kemudian kontaminasi dengan mikroorganisme harus dihindari dengan menggunakan alat-alat yang bersih. Jadi alatnya harus bersih, benar-benar bersih, harus bebas dari bakteri Salmonellus aureus, Staphylococcus aureus maksud saya. Kemudian penyiangan dan pemeriksaan pasca mortem. Nah, selain pemeriksaan antemortem, juga harus dilakukan pemeriksaan setelah penyembelihan atau pasca mortem. Nah, apanya yang perlu diperiksa yaitu karkasnya dan jeroannya, yaitu hati, jantung, limfa, ginjal, dan usus, untuk meyakinkan bahwa karkas tersebut tidak mengandung penyakit yang dapat ditularkan kepada konsumen melalui daging itu sendiri. Nah, selanjutnya ada namanya pelayuan. Jadi sebaiknya kalau kita setelah menyembelih hewan itu tidak harus dimasak, jadi harus ada pelayuan yang tujuannya yaitu untuk supaya daging itu tidak alot, tidak keras. Jadi kenapa daging biasanya kalau dimasak itu alot itu karena seperti kebiasaan kita juga setelah disembelih itu langsung dimasak, jadi tidak dilakukan pelayuan, tidak disimpan dulu, disimpan beberapa jam. Jadi ini tujuannya untuk memberikan kesempatan agar proses-proses biokimia yang terjadi pada daging setelah hewan mati dapat berlangsung secara sempurna sebelum daging tersebut dikonsumsi. Jadi kan setelah setelah ternak tersebut itu dipotong, itu biasanya ada namanya kaku mayat, atau kalau bahasa ilmiahnya biasanya kita sebut dengan rigor mortis. Jadi kalau masih dalam kondisi rigor mortis itu kalau dimasak itu yang menyebabkan daging menjadi alot atau keras. Nah, untuk mencegah terjadinya pembusukan, pelayuan sebaiknya dilakukan pada suhu rendah. Ini 3,6 derajat sampai 4,4 derajat Celcius. Jadi ini disimpan pada suhu refrigerator. Kalau di kulkas itu yang bagian bawahnya. Ini sekitar 12 sampai 24 jam. Ini untuk babi, kambing, dan domba. Dan sekitar ini ya, 1 sampai 2 hari ya untuk hewan besar seperti sapi dan kerbau. Jadi harus dibermalamkan sebenarnya dulu sebelum diolah. Nah, selanjutnya kita melangkah ke komponen fisik daging.
Nah, daging itu sendiri terdiri dari beberapa jaringan-jaringan otot. Ada jaringan otot bergaris melintang atau jaringan otot kerangka, atau biasa disebut dengan otot lurik. Kemudian yang kedua, ada jaringan otot tidak bergaris melintang atau jaringan otot licin, atau biasa disebut dengan otot polos. Kemudian jaringan otot bergaris spesial, yaitu jaringan otot bergaris melintang, akan tetapi berbeda dengan jaringan otot kerangka. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, otot polos itu terdapat pada ini usus ya, baik organ-organ dalam. Kemudian otot jantung ini yang ada di jantung ini kayak bergas-bergas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian otot rangka atau otot lurik ini ada pada bagian-bagian otot, pada bagian-bagian daging inti. Nah, selanjutnya ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini terdiri atas 4, ada jaringan lemak subkutan atau jaringan lemak netral. Kemudian ada jaringan lemak intermuskular atau simfet. Kemudian ada jaringan lemak intramuskular atau marbling. Nah, ini intramuskular ini entar ya, kalau yang subkutan ini dia berada di bawah kulit. Nah, kemudian untuk intramuskular ini berada di sela-sela daging, di sela-sela otot. Kemudian kalau intermuskular ini berada di antara subkutan dan intramuskular. Nah, jaringan lemak yang paling penting pada daging itu adalah jaringan lemak intramuskular atau marbling, karena marbling ini yang memberi cita rasa pada daging. Semakin banyak lemak intramuskularnya atau marblingnya, maka dagingnya semakin semakin enak lah, semakin enak, yang cita rasanya semakin keluar. Kemudian ada jaringan lemak intraselular, ini yang paling terdalam. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini ada beberapa juga, ada kolagen, yaitu jaringan ikat berwarna putih yang banyak terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Jadi kolagen ini biasanya banyak digunakan untuk produk-produk kecantikan ya. Kolagen ini biasanya diperoleh dari pemasakan tulang yang diperoleh setelah tulang dimasak secara ini selama yang dimasak lama. Kemudian ada juga yang terdapat di kulit. Nah, kolagen itu sebenarnya yang paling banyak terdapat pada babi ya, tapi kita sebagai umat muslim tidak boleh ya, diharamkan. Kemudian ada elastin, yaitu jaringan ikat berwarna kuning yang berbeda dengan kolagen, tidak terhidrolisa dengan perebusan, jadi dia tidak larut ketika dimasak. Jadi biasanya kalau kita makan bakso, itu biasanya ada lemak-lemaknya yang disengaja ditambahkan, itu yang disebut elastin. Kemudian ada retikulin, yaitu jaringan ikat yang mempunyai karakteristik mirip dengan kolagen, yaitu 3 macam jaringan ikat yang terdapat pada daging. Kemudian ini ya struktur fisik jaringan otot. Ini ya ada tulangnya, kemudian ada tendon, ini ya otot rangka, ini ada miofibrilnya, sarkomer ini, terus di bagian miofibril ini ada serat-seratnya lagi seperti ini, ada filamen tebal. Kemudian kalau diambil lagi seratnya ini bentuknya seperti ini. Ada miosin, ada aktin. Jadi ini yang berperan pada saat otot berelaksasi sama kontraksi. Kalau otot relaksasi itu pada saat otot memanjang, dan sebaliknya kontraksi pada saat otot memendek. Jadi ini ya, ini tendonnya bagian terbesarnya, kemudian diambil lagi ini selanjutnya disebut dengan kumpulan serabut otot. Dia diambil serabut ototnya satu, bentuknya seperti ini, ada miofibril. Nah, kemudian ini diambil lagi dari sini, ini menjadi filamen. Ada filamen tebal, ada filamen tipis. Filamen tipisnya ini bagian sini, kemudian filamen tebalnya ini ya. Nah, ini kalau diperbesar lagi seperti ini, yang berperan pada saat relaksasi dan kontraksi seperti itu ya. Kemudian perubahan-perubahan pasca mortem.
perubahan-perubahan setelah penyembelihan. Nah, ini ada relaksasi dan kontraksi, ini prosesnya panjang ya. Lengkap di sini, jadi bisa dibaca sendiri ya. Ada siklus Krebs. Nah, setelah siklus Krebs itu pernah kita pelajari di pelajaran biologi. Jadi pelepasan, intinya ini pelepasan pengolahan ATP. Jadi bisa dibaca sendiri nanti ini. Kemudian ada fase pre-rigor, ini yang saya sebutkan tadi. Ini ada fase pre-rigor, ada fase rigor mortis dan pasca rigor. Jadi sebaiknya daging itu dimasak setelah mengalami rigor mortis. Rigor mortis itu kejang kaki mayat. Jadi ini ya, ada fase pre-rigor. Ini bisa dibaca juga nanti karena ini lengkap di sini penjelasannya. Kemudian ada fase rigor mortis, kemudian ini ada fase pasca rigor. Nah, ini di fase pasca rigor ini pH-nya sudah menjadi 5,3 sampai 5,5 sehingga pada saat daging diolah itu sudah tidak terlalu alot, tidak alot. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk olahan daging. Ada beberapa olahan daging. Yang pertama yaitu abon. Jadi mungkin sudah dicoba ya ini. Ini resepnya, jadi ini yang akan kita nanti praktekkan. Ada abon, ada dendeng, ada bakso daging, ada juga sosis. Ada sosis. Nah, sosis ini biasanya ada dua macamnya, ada yang terbuat dari daging merah dan ada yang terbuat dari daging putih atau poultry. Ini ya, untuk resepnya juga bisa dibaca nanti dan nanti akan dipraktikkan pada saat praktikum. Mungkin cukup materi untuk pengolahan daging. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.